kentongan dengan cara terus-terusan ya, sendok, panci dan sebagainya, dan dipukulkan ya membentuk satu irama ya. Di rumah yang semewah itu cuman ada si nenek-nenek itu. Terus setelah dia bangun ternyata dia berada di ranting pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Kisahnya TV coy. Nah, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah kejadian coy. Ini kejadian udah lama banget, tahun sekitar 1970 ya, sekitaran itu. Dan ini diceritakan oleh seseorang teman-teman, ini dari tetangga saya teman-teman. Apapun ceritanya, kalian bisa mengambil sisi positif dan sisi negatifnya ya. Kalian bisa buang sisi negatifnya teman-teman. Oke, untuk nama dan tempatnya kita samarkan demi privasi, tetapi buat teman-teman yang mungkin mengetahui tempat ini boleh banget ya, nanti di-spill di komentar ya teman-teman, boleh banget. Dan buat teman-teman juga yang mau ngirim ceritanya boleh banget tuh, sudah saya sertakan di sini. Jika kalian berminat silahkan dikirim ceritanya, kita nanti akan seleksi dan kita narasikan ya di channel ini coy. Oke, langsung aja sih. Dan buat teman-teman juga yang menyukai cerita ini boleh banget di subscribe ya dan di like coy, supaya saya semakin semangat untuk mengupload konten-konten terbaru coy, yang akan diupload hampir setiap hari coy. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke ceritanya coy. Oke, cerita ini sudah cerita lama banget teman-teman, sekitar tahun 1970 sekitar itu teman-teman. Ini diceritakan oleh, sebut saja namanya kita samarkan ya, Dalijo ya. Orang di daerah Jawa teman-teman. Ini cerita tahun 70-an, mungkin beliau masih berumur sekitar 10 tahun teman-teman waktu itu. Dan cerita ini sudah mendapatkan izin teman-teman, boleh diceritakan untuk diambil hikmahnya teman. Oke, kembali ke cerita. Dia masih berumur 10 tahun waktu itu. Waktu itu beliau masih ya SD ya, kalau zaman dulu itu SD 10 tahun baru masuk teman-teman, seperti itu. Oke, singkat cerita, pada suatu hari beliau ini sedang main ya, sore-sore itu sedang main bersama teman-temannya teman-teman. Kalau waktu itu ada sebelum ngaji ya, kalau ngaji itu kan habis maghrib ya, jadi sebelum ngaji itu para anak-anak itu campur ya, ada yang cewek, ada yang cowok, itu semuanya main dalam suatu tanah kosong gitu ya. Ini ceritanya pada main kasti, gobak, mungkin buat teman-teman yang tahu ini di daerah mana permainan ini, ada dingkle, ada sengkle ya, seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang sudah tahu permainan ini boleh banget komen di bawah cuy, yang kalian dulu mengalami. Oke, singkat cerita, itu habis maghrib ya, karena mereka ini termasuk beliau si Dalijo ini masih masih seneng gitu, sampai lupa waktu dia tuh mainnya tuh ceritanya. Oke, di situ kedua orang tuanya mencari ya keberadaan si Dalijo ini untuk segera pulang, mandi dan disuruh ngaji, seperti itu kurang lebihnya coy. Oke, singkat ceritanya sebelum maghrib si Dalijo ini ketemu oleh kedua orang tuanya, disuruh pulang teman-teman. Akhirnya pulanglah Dalijo. Nah, sesampainya di rumah, beliau tuh menceritakan kalau waktu itu disuruh mandi, cuman si Dalijo ini ya karena masih anak-anak ya, kalau 10 tahun itu masih anak-anak, itu ngeyel lah. Dia udah masuk, tetapi teman-temannya itu masih pada main teman-teman di tanah kosong itu. Akhirnya si Dalijo itu kabur ya, itu dari rumah, dan dia kembali bersama teman-temannya seperti itu. Oke, azan akhirnya teman-temannya sudah mulai bubar satu-satu. Dalijo pun akhirnya pulang teman-teman, tetapi sayangnya karena ibunya mungkin nggak tahu ya, karena si Dalijo itu udah keluar, mungkin karena pikir orang tuanya si Dalijo itu sudah mandi di kamar mandi, seperti itu. Karena zaman dulu itu mandinya juga masih di sumur ya, di samping rumah, nggak sama sekarang di dalam rumah, seperti itu teman-teman. Oke, dalam posisi kunci pintu terkunci, kalau orang Jawa bilang itu kan ada sambikolo ya teman-teman. Sambikolo itu pamali ya, kalau sebelum maghrib kita itu ada di luar teman-teman. Nah, si Dalijo itu mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban, dek gitu kan. Akhirnya tidak ada jawaban, akhirnya duduklah tuh si Dalijo ya, mungkin ibunya lagi sholat, mungkin lagi sholat maghrib, mungkin ini juga belum jelas sih ceritanya. Habis sholat maghrib, akhirnya si Dalijo duduk teman-teman.
Dan mungkin karena kecapean, kecapean ini habis apa ya, habis main bola mungkin atau pasti waktu itu tidak dijelaskan ya, rame-rame lah ya, terus itu kan masih keringetan nggak pakai baju seperti itu ceritanya. Akhirnya dia tuh duduk gitu sambil ngos-ngosan gitu ya, lap-lapan gitu dari depannya. Oh ya, dan ini kampung ya, ini masih di kampung, untuk lokasinya tuh masih di kampung, banyak hutan, hutan lah, di tengah hutan gitu kampungnya itu. Tiba-tiba di depan pandangan Pak Dalijo itu ya, di depan Dalijo itu ada nenek-nenek teman-teman. Tiba-tiba muncul aja gitu ya, pelan-pelan, serak gitu. Kalau terus nenek itu bilang gini teman-teman, ngeleh-leh gitu kan. Terus si Dalijo itu yang lagi ini ya, gini tuh, gini, oh iya kan gini. Nah itu melihat itu kan posisi di atas itu kan, ada si lihat ada nenek-nenek gitu, tapi dia nggak berkira aneh-aneh teman-teman. Yang jelas itu neneknya tuh pakai kebaya teman-teman, pakai jarik, mungkin tahu jarik ya itu, terus bawa tongkat gini sambil jongkok gini teman-teman. Nah, jalannya gini kan, nah terus nenek-nenek itu kan tapi nggak takut ya, si Dalijo itu memang benar-benar nggak kepikiran yang macam-macam teman-teman ceritanya waktu itu. Nah si nenek-nenek itu tuh menyapa dan menghampiri Dalijo sambil memberikan pisang ya, gedang itu, tapi masih apa ya namanya, masih utuh lah, masih gepokan gini ya, ada 5 biji teman-teman, segelondong atau gimana ya, pokoknya gitulah gitu, dikasih, nih mau pisang nggak kalau kamu lapar gitu. Nah ternyata si Dalijo itu malah dengan senang hati ya, itu karena mungkin kembali tadi ya, karena lapar mungkin teman-teman, akhirnya Dalijo menerima pisang tersebut, lalu dimakanlah dengan lahapnya gitu. Konon ceritanya dari orang-orang Jawa gitu ya. Kalau kalau kita sebenarnya yang makhluk tersebut yang mewujudkan menjadi nenek-nenek itu adalah pancingan teman-teman, dan sebenarnya konon katanya pisang yang diberikan itu sebenarnya adalah jari-jari tangan yang diserupakan menjadi seperti pisang seperti itu. Nah kalau masalah ini mungkin di daerah kalian juga ada ya, tetapi untuk asli atau tidaknya mungkin kalian juga lebih tahu dan pernah mendengar cerita ini dari orang tua atau siapapun itu. Oke, lanjut cerita. Tiba-tiba dia jadi linglung gitu ya teman-teman, si Dalijo ini karena mungkin dia langsung lupa sama tujuannya tadi mau ke rumah teman-teman. Lalu dia diajaklah sama nenek-nenek itu, dan akhirnya mau teman-teman. Pada akhirnya si Dalijo merasa dia itu dibawa nenek-nenek, ayo ikut saya gitu, terus lalu nenek-nenek tersebut itu ngomong, ayo kalau kamu masih lapar, di rumah saya masih banyak makanan, kamu nanti bisa makan apapun di sana seperti itu. Nah karena si Dalijo ini merasa sangat lapar dan tadi makan pisang yang sangat enak menurut Dalijo, akhirnya Dalijo pun mengikuti nenek tersebut ya. Singkat cerita, Dalijo merasa dibawa nenek itu ke suatu rumah yang megah teman-teman. Pokoknya wah ini tajib banget. Kalau di kampung itu kan rumahnya kan ya masih ada yang dari dari gedek gitu ya, yang masih lagi itulah namanya di kampung lah. Mungkin tahu ya, ini kejadiannya juga di daerah Jawa Tengah di tahun sekitar 70-an seperti itu teman-teman. Akhirnya dia merasa ini. Jadi kalau zaman dulu tuh si Dalijo itu melihat rumah si nenek-nenek itu kayak lantainya itu kan udah pakai keramik gitu ya, terus melihat kayak ukir-ukiran itu mewah banget sih zaman itu tuh, khusus penghuni darah hijau ya. Dan di situ juga banyak lilin ya, gelek ya, karena di zaman waktu itu emang belum ada lampu tuh, masih pakai gelek gitu. Tapi geleknya itu kayak model Petromach itu loh, yang panjang itu dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang mewah tuh. Oke, seperti itu ceritanya. Lanjut cerita, si Dalijo merasa nggak merasa aneh ya, walaupun di rumah yang semewah itu cuman ada si nenek-nenek itu tersebut ya, dan di rumah itu juga banyak makanan seperti itu ya. Dan Dalijo lahap banget makannya teman-teman, dia sampai lupa keluarga, lupa rumah seperti itu.
Oke, ceritanya dan dan si Dalijo juga ini ya tidak berpikir ini anaknya kemana, suaminya kemana, saudaranya kemana, nggak kepikiran sampai seperti itu teman-teman. Oke, lanjut cerita. Setelah makan, si Dalijo pun mungkin tertidur ya di sofa seperti itu. Oke, lanjut cerita. Ternyata ya teman-teman, setelah Dalijo bangun dari tidurnya, ternyata si Dalijo sudah tertidur ya, terbangun, maksud saya terbangun. Ternyata dia tertidur di ranting pohon, teman-teman. Dia baru sadar di ranting pohon. Dia tuh hampir di ujung, bukan ya, nggak di ujung-ujung sih, tapi si pohon itu, tempat tidur si Dalijo terbangun itu tiba-tiba berada di dekat ini ya, di dekat apa sih itu apa sih, air terjun, dekat air terjun di atasnya gitu, cuman nggak di jurang sih, cuman hampir di samping aja, dan di dekatnya itu ada kayak pemakaman kuno seperti itu, cuman makamnya itu cuman isi 3, nggak tahu itu makam siapa. Dan mungkin teman-teman tahu ya, ini daerah mana ada makam yang dekat hulu air terjun seperti itu. Akhirnya dia si Dalijo itu ditemukannya itu, dia tuh begitu bangun itu langsung ya, dia tuh ternyata dia waktu bangun itu sudah banyak tetangga-tetangganya mencari dia dengan membawa membawa pancing, membawa wajan, membawa sendok itu di teng tung teng tung teng tung teng teng tung teng tung. Nah, nanti mungkin musiknya akan saya sertakan di ilustrasi teman. Pokoknya ternyata dia tuh terbangun, dia merasa di rumah nenek-nenek itu cuman 2 jam 3 jam dan dia sehabis makan ketiduran teman-teman seperti itu. Ternyata setelah dia bangun, ternyata dia berada di ranting pohon, dan itu posisinya dekat ujung jurang, bukan jurang ya, kayak ujung air terjun sama dekat makam seperti itu. Oke, nah itu dari versi Dalijo ya. Kita langsung menuju ke versi keluarganya teman-teman. Nah, menurut keluarganya, dari ibu dan bapaknya Dalijo ya, memang karena waktu itu si orang tuanya berpikir bahwa si Dalijo ini ternyata dia pikirnya tuh udah mandi teman-teman ya, karena pulang dari main itu dia mikirnya tuh mandi, tapi kan sumur di zaman itu kan masih di samping rumah tuh ya, rada jauh dan harus ngerek gitu ya. Ya pikir orang tuanya nanti mungkin mau ngaji gitu kan, dia lagi mandi seperti itu, dia kunci orang tuanya, lalu dia sholat maghrib, sehingga ada yang nutup pintu pun ya mungkin nantilah habis, karena enggak ini ya, enggak, kalau di daerah Jawa itu bertamu di maghrib itu kayaknya, dan itu emang larangan ya, dilarang membuka pintu seperti itu. Oke, ternyata setelah itu dia pikir si Dalijo-nya itu mandi di sumur, ternyata sudah tidak ada teman-teman. Dan mereka menunggu, mungkin kayaknya main ke teman, setelah dicari ternyata tidak ada sampai jam 9 malam. Akhirnya orang tuanya itu ngelapor ke RT dan ke tempat ke RT sama tempat pos kamling itu, lalu dipukullah kentongan titir teman-teman. Kalau orang Jawa mungkin tahu ya, kentongan titir itu cara memukul kentongan dengan cara terus-terusan ya, nah itu tandanya bahaya teman-teman. Ternyata setelah semalaman dicari nggak ketemu, pada sekitar pukul sampai 10 jam 11 nggak ketemu sampai 11 malam, itu berarti sekitar 4 jam ya, itu baru dimusyawarah di tempat RT, lalu diputuskan dengan cara mungkin digondol WW gitu, kalau di Jawa Tengah ya mungkin digondol WW gitu. Lalu semua warga sepakat ya, di sana dipimpin oleh Pak Ustadz sama Pak Kyai dan para sesepuh dukun yang tahu hal kayak gitu, langsung disuruh membawa wajan, disuruh membawa sendok, panci dan sebagainya, dan dikumpulkan ya membentuk suatu irama ya. Lupa sih saya sekarang, teng tong teng dung teng tong teng teng tong teng dung, seperti itu suaranya teman-teman ya. Itu gunanya buat mengembalikan si Dalijo itu. Oke, ternyata sesampainya itu, dan itu dilakukan teto-tedung itu dari jam 11 malam sampai menjelang subuh itu nguriling. Ternyata si Dalijo ditemukan sebelum subuh teman itu ya, tadi sekitar berjarak 3 km teman-teman. Akhirnya ditemukan itu cukup jauh, dan
ketemunya sebelum itu sebelum subuh di posisi di dekat air terjun teman-teman. Oke, pada intinya si Dalijo ketemu lemes, dia merasa di rumah nenek itu cuma sejam 2 jam, tetapi ternyata dia sudah semalaman. Akhirnya Dalijo dibawa pulang dan ya inilah ceritanya teman-teman, akhirnya ketemu. Dan si Dalijo juga ini menceritakan semua pendengar apabila ceritanya diceritakan semoga pada bisa mengambil ya, positifnya. Kalau maghrib itu kalau bisa ya pintu ditutup, terus jangan keluar rumah teman-teman, pesan-pesan dari cerita ini. Dan kalau orang tua menyuruh itu sebaiknya langsung dituruti, karena kejadian-kejadian seperti ini walaupun nggak bisa dilogika tapi pernah terjadi apa adanya teman-teman, seperti itu. Pada akhirnya Dalijo dirawat di rumah, dia panas dingin dan kurang lebih selama 2 hari 3 hari dia sembuh ya, dan dia bisa menceritakan teman-teman. Dan kalau mungkin ini di tahun sekarang mungkin udah viral ya teman-teman, ini karena kejadian tahun dulu itu hal-hal kayak gini itu masih ya umum lah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu aja dulu ceritanya, semoga bisa mengambil sisi positifnya dan mengambil sisi negatif, membuang sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya jangan pernah bermain waktu maghrib, tutup dan kunci pintu waktu maghrib, dan jangan pernah melawan orang tua ya, seperti itu ya. Dan waktu maghrib itu waktu yang tepat untuk bersembahyang kepada Tuhan ya. Oke, saya Ewen di sini pamit ya teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kalau suka silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di dislike. Klik subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Saya Ewen pamit undur diri. Salam kisah nyata.